مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك 170 miliar dana Muhammadiyah didrama-baktikan untuk memberantas virus ini dalam berpartisipasi. Ada namanya MCCC, Muhammadiyah Comment Covid Center. Ini betul-betul berjibaku. Lebih-lebih saudara-saudara kita yang ada di garda terdepan, para perawat, para dokter itu menyaksikan betul. Saya punya teman kursus mubalik. Teman saya ini hari-harinya itu kerja di rumah sakit Islam Aisyah Malang, bagian rutin, bagian memandikan jenazah. Itu cerita minimal satu hari itu tidak kurang dari 2 sampai 3 jenazah COVID. Dan teman saya itu sekarang sedang isolasi mandiri karena ada indikasi kontak dengan orang yang sudah terkena itu, sehingga dia dites rapid reaktif, maka langsung di swab nunggu hasilnya. Selama nunggu hasil itu isolasi mandiri 14 hari. Nah, yang kita khawatirkan kan orang yang tanpa gejala itu apa? Karena orangnya itu imunnya bagus, daya tubuhnya kuat, dia itu tidak merasa sakit, tapi sebenarnya dia membawa virus. Ya, ini yang potensi menular. Maka kalau kita sudah pakai masker begini, kemudian ada soft agak direnggangkan, ini secara hukum Islam boleh, karena masa-masanya adalah darurat. Di dalam kaidah fikih ada kaidah al-hajatu qad tanzilu manzilatat darurat. Ad-daruratu tubihul mahdura. Ma ubiha lid-darurati yuqaddar bi qadariha. Jadi situasi darurat ini bisa membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh. Maka kita tidak usah ragu-ragu, oh ini Sofit direngkano biasanya rapat amal digani setan. Ya dalam situasi normal. Dulu kan perhatikan nih, sekelas ibadah haji saja yang paling penting ibadah haji nunggunya 26 tahun. Biayanya puluhan juta. Itu saja dilem. Ini menunjukkan Islam adalah agama yang mempunyai maqasid syariah. Yang utama adalah hifdzun nafs, menjaga keselamatan jiwa ini penting. Ad-dinu yusrun, agamanya mudah, jangan diberat-beratkan. Ma ja'alallahu alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak akan menjadikan agama ini sebagai sesuatu yang memberatkan. Kalau dengan Mas Ingat, saya pernah menyampaikan hadis pada kajian Jumat pagi. Ketika kita membahas kitab Adab wa Dawa atau kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa isafi. Saya masih kan insyaallah waktu itu masih di situ, di sebelahnya itu, karena masih bangun ini dan mejanya tetap ini, saya masih ingat. Itu ada dikisahkan sebuah hadis. Bagaimana orang itu kalau tidak pakai dasar ilmu kemudian dijadikan hujah di dalam beragama, justru akan malah menyulitkan, bahkan membahayakan. Kan ceritanya itu sahabat Nabi itu serombongan, itu kan bepergian, kan begitu ceritanya. Satu di antara sahabat itu ada yang kemudian ketiban batu itu sampai berdarah-darah. Kemudian malam hari istirahat, tengah perjalanan itu istirahat, kok bilalah orang yang tadi terkena batu itu sedang sakit itu kok mimpi basah, yang secara hukum syariat harus mandi besar, ya. Karena dia dalam keadaan junub. Karena junuban fatwahar. Nah, kemudian dia bertanya pada temannya, "Yo apa aku ini? Aku sih wedi kok pas tambah parah loh. Apa oleh kira-kira situasi ini kan tak butuh tahu."
bahkan tayamum saja tidak mampu. Apa jawaban sahabatnya dengan tadi? Wah oleh usul lagi nono banyu ya kudu mandi janabah. Karena dijawab seperti itu dia pura-pura tidak pakai ilmu. Akhirnya dia itu mandi sebagaimana layaknya orang yang junub, dia mandi besar, dia basahi seluruh tubuhnya dengan air. Tidak lama kemudian dia meninggal. Ya perkara meninggal takdir itu ya, iya Pak. Kalau kita bicara takdir ya selesai. Terus takdir iya. Kemudian akhirnya walhasil kisah ini kemudian diadukan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tadi terjadi begini. Apa jawab Rasulullah? Kamu telah membunuh temanmu. Maka Rasulullah agak tunggu itu, agak tidak berkenan. Boleh karo juga meruh, asalnya begitu. Jadi sama dalam mensikapi apa itu virus itu, virus tidak akan di masjid. Nah kalau begitu masjid dilarang, mana mungkin dilarang. Sekarang masjid yang punya nilai lebih itu hanya 3 di dunia. Masjidil Haram, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Ini yang berdasarkan hadis Rasulullah, la tusaddur rihalata illa ila salasati masajida, masjidi hada wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Dawai kajian Nabi begini. Kamu tidak usah ngoyo, kamu tidak usah mengerahkan seluruh kemampuan dan kepinginanmu yang luar biasa untuk menempuh satu perjalanan rihlah kecuali kepada 3 masjid. Masjid hada, ketika itu Rasulullah dahulunya di Madinah, Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram, dan Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Itu saja dilok, Pak. Ulama-ulama Saudi itu juga tidak mengatakan kemudian terus ini masjid paling mulia itu nggak mungkin virus corona ke sini, ayo tetap haji. Tidak begitu. Ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang rasional dan ikhtiar-ikhtiar lainnya itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau dengan pakai masker, kemudian jaga jarak, kemudian cuci tangan, sering-sering cuci tangan, ini secara teori pandemi ini kemungkinan menularnya virus itu 0%. Karena virus itu droplet akan bisa tersebar ya lewat apa itu? Lewat percikan air apa? Percikan apa? Kalau wahing itu dan lain sebagainya. Nah, kalau kita pakai masker kemudian jaga jarak minimal 1 meter minimal 1 meter. Dan yakin ini ada tuntunannya. Edaran dari pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 5 tahun 2020 tentang tuntunan ibadah di masa pandemi. Itu ada. Termasuk juga tidak lama-lama di masjid. Maka tadi takbir pesan Mas Anton pun mari Isa kira itu, mari ditutup Pulau Sanjangi boten usah pun Isa cukup. Lek kurang boten tutup nih kapan-kapan malih. Pokoknya ngaji itu kudu pas, karena ngaji itu seperti obat. Dosisnya itu harus pas. Nanti akan jadi penyembuh. Tapi lek kakean over dosis. Nah, itu sebagai pengantar ya, mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi kita ini kok terus tidak kemudian apa ya menganggap bahwa virus itu harus gak kena seperti pasrah. Bukan begitu. Allah itu menyuruh kita berusaha, ikhtiar lahiriah, kemudian baru kita bertawakal. Makanya di sini sudah tadi ada apa itu biliknya, ada bilik apa itu namanya, bilik semprot. Saya kalau pas berbau, kok gak pilih berarti si semprot apa? Orang boten murup nih Pak ya. Murup ya. Pas mau limat boten anu apa. Odile. Ini orang peluru cilik apa lewat. Itu termasuk usaha-usaha bagus, nanti soalnya juga kita renggangkan seperti itu.
Dan secara syariat ini sama. Termasuk bagaimana hukumnya sholat pakai masker. Loh ini darurat. Sampai kapan Pak? Ya sampai yang berwenang menentukan. Makanya sikap kita selalu menunggu dari pimpinan pusat. Karena pimpinan pusat ini selalu koordinasi dengan Puskov. Karena virus ini tidak akan mati sampai selamanya. Kalau prediksi saya, nanti virus ini lama-lama kita itu akan teredukasi sendiri seperti flu ini. Jadi nanti kita, makanya subhanallah, Quran itu luar biasa. Allah berfirman, inna ma'al usri yusra. Ini ayatnya singkat tapi luar biasa cakupannya. Sesungguhnya di setiap ada kesempitan, bersama kesempitan itu pasti ada kemudahan. Ayatnya itu bilangnya maaf, bukan inna ba'da usri yusra, bukan habis ketergantungan, bukan. Tapi bersama dengan kesempitan itu ada kemudahan. Dengan situasi seperti ini, banyak kira-kira apa? Banyak hikmahnya Pak. Satu, antara lain kita terbiasa tadi itu teredukasi, sudah terbiasa hidup bersih, terbiasa kita itu yang sebelum-sebelumnya kita tidak pernah pakai masker kalau di jalan raya. Jalan raya pun karena dulu di lockdown itu juga agak berkurang intensitas kendaraan, udara jadi bersih. Itu kan hikmahnya. Dan kalau ditanya sampai kapan, bahwa kita tidak tahu. Tapi kita terus menunggu arahan-arahan dari orang yang berilmu di bidangnya. Dan saya yakin pasti Muhammadiyah itu kalau mau memutuskan sesuatu tidak hanya ulama tarjih saja, tapi mesti ada dokternya, ada ahli epidemiologinya, ada yang ahli virus dan lain sebagainya. Karena ini tidak main-main masalah ibadah itu. Tadi saya katakan makanya enaknya jadi orang awam manusia pinter. Dan kita harus komitmen dan konsisten karena kalau kita itu bermuhammadiyah, mengaku bermuhammadiyah, ikut saja. Mungkin itu Pak. Kalau kita sampai kapan enggak ada yang tahu karena bawa alam. Karena ini apa yang namanya virus corona ini juga makhluknya Allah. Kita yang penting di luar, yang penting kita berjaga-jaga, berhati-hati, protokol kesehatan kita patuhi, ikhtiar-ikhtiar lahiriah kita ikuti. Sambil juga kemudian bermohon mudah-mudahan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita jamaah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Mungkin ini sebagai pengantar awal kita masuk pada materi kajian kita tentang bulan Muharram. Sekarang ini kita sudah masuk Muharram 1442 Hijriah. Hari Kamis kemarin, hari Kamis itu masuk 1 Muharram, terjadi pergantian tahun. Muharram ini adalah termasuk satu di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan kita sebagai umat Islam dengan adanya momentum pergantian tahun ini harus mulai mulai mendekati kembali bulan atau penanggalan Islam ini. Coba mengingat sudah apa ya bulan Islam dimulai Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, terus kurang nih, Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, saya kira orang Jawa, Suro, Sapa, Mulut atau Mulut, bahkan Muharram
ini sebenarnya bulan mulia, tapi kita kok tidak berani kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya mulia juga, semacam pernikahan dan sebagainya. Oh rabi, ini boleh Muharram ini, surah-surah ini prai Pak, mati, mantai itu prai mati. Maka ini bulan mulia, nanti akan kita bahas kemuliaan Ramadan. Tapi kalau besar atau Dzulhijjah itu rame-rame nih mantai. Sehingga kita ini pegawai kawal atau ngambil. Tapi kalau Dzulhijjah itu sedino bisa 5 sampai 10 manten. Padahal bulan Muharram ini adalah termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin." At-Taubah surat ke-9 ayat 36. At-Taubah ini satu-satunya surat yang tidak diawali dengan basmalah. Kadang-kadang disebut surat Taubah, kadang-kadang disebut surat Al-Bara'ah. Sejak awal ayat sudah menunjukkan kemurkaan Allah kepada orang-orang kafir. Maka tidak diawali surat ini dengan basmalah. Nah, di ayat 36 Allah menjelaskan, inna iddatas syuhur, sesungguhnya jumlah bulan dalam satu tahun, indallahi 12 syahran, di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, dan ini sudah menjadi ketetapan Allah pada waktu Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Jadi yang namanya satu tahun terdiri dari 12 bulan itu bukan sejak 2020 tahun yang lalu, Pak. Bukan. Tetapi yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi itu sudah ditentukan bahwa hitungan tahun itu terdiri dari satu tahun sama dengan 12 bulan. Minha arba'atun hurum, yang diantara 12 bulan itu ada bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, bulan apa saja? Kita temukan penjelasannya dalam hadis riwayat Bukhari nomor hadis 3197 dan hadis riwayat Muslim nomor hadis 1679. Rasulullah bersabda, "Innaz zamana qad istadara ka hayatihi." Sesungguhnya zaman itu berputar. Ka hayatihi, sebagaimana bentuknya semula, jadi beredar. Yauma khalaqas samawati wal arda, sejak Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Ini sama ini. Penjelasannya sama dengan ayat tadi itu. Jadi beredarnya zaman itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala sejak Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asara syahron, setahun itu ada 12 bulan. Tapi kadang-kadang kita itu lebih hafal Januari timbang Muharram. Lebih-lebih yang pegawai negeri, soalnya bayaran itu 1 Januari Pak, bukan 1 Muharram. Padahal seluruh syariat ibadah itu pakai penanggalan Hijriyah. Haji itu ya bulan Dzulhijjah. Puasa Arafah ya tanggal 9 Dzulhijjah.
Puasa wajib ya di bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Tidak ada syahrul Ramadan allati, tidak ada syahrul Agustus allati, tidak ada. Yang ada syahrul Ramadan. Jadi mestinya kita harus tahu. Mulai sekarang coba kita, paling tidak di rumah kita ada kalender yang dari RSI, itu ada kalender Hijriah. Atau di HP bisa gampang kita download Play Store kalender Hijriah. Kita coba mulai sekarang merasa memiliki lah. Karena puasa tiap bulan pun, yang puasa Ayyamul Bid itu kan 13, 14, 15 itu juga menggunakan bulan Hijriah. Nah, kembali pada hadis ini. As-sanatu isna asyara syahron. Setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Yang 4 bulan itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satun mutawaliyatun. Yang 3 itu secara berurutan. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi yang 4 itu satu berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satunya lagi War-Rajabu Mudharra alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Yang satunya adalah bulan Rajab. Ramadan kok enggak ada. Nah, tentu Ramadan lebih mulia lagi daripada bulan-bulan ini, karena Ramadan itu sayyidus syuhur. Kemuliaannya tidak tertandingi, pemimpinnya segala bulan. Tapi dari bulan-bulan ini, Muharram ini termasuk bulan yang mulia juga. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, Rajab. Itu terdapat di dalam surat Taubah ayat 36. Termasuk arba'atun hurum. Nah, kemuliaan Ramadan ini sampai-sampai karena demikian Muharram ya, mohon maaf, Muharram ini. Sampai-sampai karena demikian mulianya bulan Muharram ini, itu disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah. Jadi sesuatu itu kalau sudah disebut miliknya Allah, kayak Ka'bah itu kan Baitullah, itu menunjukkan kemuliaannya. Ini bisa kita lihat dari hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan itu adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Wa afdhalus sholati ba'dal faridah sholatul lail. Dan sholat yang paling utama sesudah sholat wajib adalah sholatul lail. Jadi Rasulullah membahasakan Muharram ini dengan Syahrullah. Afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Jadi puasa Muharram itu luar biasa. Kapan puasanya? Nanti kita bahas nih. Jadi puasa di bulan Muharram ini, Rasulullah itu awalnya puasa pada tanggal 10 Muharram, sehingga kemudian disebut dengan puasa Asyura. Karena memang salah satu di antara keistimewaan Muharram ini adalah dikatakan bahwa Muharram ini adalah bulan kemenangan para nabi-nabi. Ya, bulan kemenangan para nabi-nabi. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dari banjir bandang yang menghabiskan seluruh manusia ketika itu. Hanya orang-orang yang ikut perahu saja yang selamat. Ini konon terjadi pada bulan Muharram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran apinya Namrud. Itu juga bulan Muharram. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Firaun itu juga pada bulan Muharram ini. Maka nanti di sini ada orang-orang Yahudi pun ketika itu berpuasa pada tanggal 10 Muharram karena merayakan hari kemenangannya Bani Israel. Tapi Yahudi biyen loh nih Pak. Yahudi biyen, bukan Yahudi sekarang. Nah, maka kalau kita membaca surat Al-Fajr, ya, surat Al-Fajr, wal fajri walayalin asr, 10 hari itu yang dimaksud 10 hari pertama di bulan Muharram. Ini pendapatnya Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi yang dimaksud layalin asr 10 hari ini adalah 10 hari pertama bulan Muharram. Sedangkan sahabat Ibnu Abbas, Mujahid, Ibnu Zubair itu mengatakan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian Ibnu Katsir berpendapat 10 pertama bulan Ramadan. Ini pendapat-pendapat ulama. Tapi Muharram masuk bulan yang diutamakan. Nah, berpuasa di bulan Muharram ini awalnya tadi 10 Muharram, tapi kemudian Nabi diberitahu bahwa 10 Muharram itu adalah hari kemenangannya orang Yahudi. Maka Rasulullah mengatakan, ya kalau gitu untuk menyelisih Yahudi tahun depan kita puasanya tanggal 9. Tanggal 9 Muharram. Tapi kemudian Rasulullah itu belum sempat berpuasa, beliau wafat. Sehingga dari kisah ini kemudian dirumuskan ada 3 cara puasa di bulan Muharram. Kalau yang mau berpuasa 3 hari ya tanggal 9, 10 dan 11. Kalau 2 hari bisa 9, 10. 9 ini namanya puasa Tasu'a, yang 10 ini Asyuranya. Atau bisa 10, 11. Kalau memang terpaksanya puasa 1 hari, boleh puasa tanggal 10 saja. Yang insya Allah 10 Muharram tahun ini jatuhnya hari Sabtu. Berarti yang bisa puasanya Jumat, Sabtu, Ahad, atau Jumat dan Sabtu, atau Sabtu dan Ahad. Monggo yang mana yang jenengan merasa mampu. Tapi yang jelas yang penting jangan sampai tidak puasa babar blas eman-eman. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan nanti insya Allah. Karena Rasulullah itu di dalam hadis ini ya tidak pernah terlihat mempersiapkan puasa itu seperti beliau mempersiapkan puasa Muharram ini. Jadi Rasulullah itu betul-betul istilahnya itu apa ya? Betul-betul diugemi. Ya. Yang fadilahnya adalah yukaffiru sanatan madiyatan, menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Kemudian muncul pertanyaan, kemarin bulan Dzulhijjah puasa Arafah itu katanya juga menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Lagi dihapus mana? Kan puasa Arafah kan begitu, saumu yaumu Arafah yukaffiru sanatan madiyatan wal baqiyatan. Itu kalau Arafah. Puasa pada hari Arafah itu akan menghapus dosa 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan. Kalau puasa Muharram ini akan menghapus dosa 1 tahun ke depan dengan catatan puasa kita diterima Allah. Nah, kalau ada pertanyaan begitu bagaimana? Lah saiki lek wis wingi Dzulhijjah poso wis dihapus. Lah saiki kok dihapus mana, kan kemarin sudah terhapus dosanya. Kalau ada yang bertanya begitu, jadi jawabannya setiap kebaikan ya,
Setiap kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, kalau kebaikan itu dilakukan dengan niatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, artinya amalnya itu sampai, maka kebaikan itu akan bisa menghapus dosa. Kalau orang itu sudah terhapus dosanya masih melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan bisa mengangkat derajat orang tersebut. Nah, ini jawabannya kayak begitu. Jadi langsung harus dihapus, iya berarti itu akan menaikkan derajat orang yang melakukan puasa tersebut. Nah, ini hadisnya ini. Hadis dari Abi Qatadah. Wa an Abi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi asyura ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanatal lati qablahu. Puasa pada tanggal 10 Muharram, aku berharap kepada Allah akan menghapus dosa setahun yang lalu. Di dalam hadis riwayat Tirmizi nomor hadis 686 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shaumi asyura yaumul asir. Ibnu Abbas ini anaknya Abbas, pamannya Rasulullah. Tadi kalian Nabi pernah napa niku? Sepupu Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini orang yang termasuk beriman, bapaknya Abbas juga termasuk beriman, maka radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan Rasulullah menyuruh aku untuk berpuasa pada hari yang ke-10 di bulan Muharram. Nah, ini tentang puasa Muharram. Makanya sekali lagi kita berharap, kita berdoa, kita bermohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan nanti kita bisa menjalankannya. Ya minimal hari Sabtunya, minimal. Kalau jenengan memang sudah ahli puasa Senin Kamis, insya Allah ya 3 hari bisa itu, bisa. Kalau milih 2 hari yaitu tadi bisa 9, 10, bisa 10, 11. Kalau milih 1 hari Sabtu saja tanggal 10. Tapi masalahnya kalau tanggal 10 kita tidak menyelisih orang-orang Yahudi. Tapi tidak masalah karena Rasulullah mengatakan aku lebih berhak terhadap Musa daripada kamu. Nah, sekarang latar belakang puasa 10 Muharram ini. Dari sahabat Nafi', akhbaroni Abdullah ibni Umar, telah menghabarkan kepada aku sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, ini juga anhuma karena Abdullah ini putranya Umar bin Khattab. Anna ahlal jahiliyah kanu yasumuna yaumu asyura. Sesungguhnya orang-orang jahiliyah itu mereka berpuasa pada hari Asyura. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shamahu wal muslimuna qabla ay yuftarada Ramadana falam afturida Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asyura yaumun min ayyamillah faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Ini awalnya begitu, Pak. Jadi awalnya Rasulullah itu berpuasa 10 Muharram. Sama dengan orang-orang jahiliyah pada ketika itu. Kemudian turun perintah puasa Ramadan. Nah, turun perintah puasa Ramadan. Yang ayatnya di Al-Baqarah 183 itu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Nah, setelah itu Rasulullah mengatakan anna yaumu asyura min ayyamillah. Asyura ini termasuk hari-harinya Allah. Maka sekarang setelah Ramadan turun perintah puasa untuk Asyura,
kamu siapa yang ingin berpuasa silahkan, maka siapa yang ingin meninggalkan juga tidak apa-apa. Jadi kemudian hukumnya berubah dari awalnya wajib kemudian menjadi sunnah. Tapi senaoso sunnah nggih, jangan diartikan sunnah itu kan sekarang ini atau umumnya kita artikan sunnah itu dilakoni oleh ganjaran, gak dilakoni orang apa-apa. Kalau kita memahami sunnah seperti itu, akhirnya kita mengentengkan. Mestinya kita ubah. Apa sunnah itu? Sunnah itu adalah pekerjaan yang kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan eman, nah ono emane ngoten. Ya, walaupun tetap tidak wajib, sunnah tidak akan menduduki hukum wajib, tidak akan. Tetapi semangat kita untuk melakukan sunnah ini jangan disepelekan itu loh, Pak. Karena orang itu akan bisa menjadi walinya Allah, orang yang dekat dengan Allah karena gemar melakukan amal sunnah, karena ada hadisnya itu. Ya. Kalau orang itu sudah betul-betul apa istilahnya, senang sekali melakukan perbuatan-perbuatan sunnah, maka Allah mengatakan, penglihatannya penglihatanku, langkahnya langkahku. Dan itu ada dalam hadis qudsi. Mereka mendekat kepada aku dengan amalan-amalan sunnah, terutama sholat lail itu yang luar biasa. Kalau Lailatul Qadar itu yang turun malaikat, Pak. Tanazzalul malaikat warruhu. Tapi kalau sholat malam yang turun Allah sendiri. Apa hebat itu? Yang zilu Rabbuna. Begitu kan hadis kuncinya itu. Insya Allah ini ada dalam hadis Arba'in kalau tidak salah, ada dalam hadis Arba'in. Yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah sendiri turun. Itu amalan sunnah, maka jangan sepelekan sunnah, Pak. Sunnah niku sakjane nggih kadang-kadang napa nggih gampang tapi diabaikan, mengabaikan sunnah eman-eman. Coba kalau kita napa bangun tidur, begitu kita melek langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Sudah dicatat satu pahala kebaikan. Bahkan kalau sebelum tidurnya kita bismika Allahumma amutu wa ahya, kita baca qul falak nas itu, kita baca dua ayat terakhir suratul Baqarah, kemudian kita tertidur. Selama tidur sampai bangun kita dihitung pahala beribadah kepada Allah. Walaupun sunnah. Ya kayak puasa apa? Muharram nih. Puasa 1 hari menghapus dosa 1 tahun. Ini lek cara ekonomi kan barang ini kulaane murah dodole larang. Dan ini hadisnya sahih. Maka mari kita dalam momentum Muharram ini yang di dalamnya ada momentum hijrah atau pindah, kita pindah mindset kita, pola pikir kita yang kemarin-kemarin kita itu meremehkan sunnah, kita ya mulailah sunnah-sunnah Rasulullah. Kadang-kadang yang sunnah aja belum semua dilakoni, yang bid'ah malah dikerjakan. Nah ini nanti akan menjadi orang yang merugi. Dalam surat Kahf itu kan ada itu, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kemudian hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qadiman nabiyul al-Madinah fara al-yahuda tasumu yaumul asyura. Ketika Rasulullah berada di Madinah, Rasulullah melihat orang-orang Yahudi itu juga berpuasa Asyura. Faqala hada, kemudian Rasulullah bertanya,
kepada mereka, kenapa kalian kok berpuasa? Kok sama dengan apa yang aku lakukan? 10 Muharram itu berpuasa. Mereka menjawab, hada yaumun najawwahu bani Israila min aduwihim fasamahu Musa. Pada hari ini adalah hari di mana Allah Ta'ala menyelamatkan Bani Israel dan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka untuk merayakannya aku berpuasa. Maka inilah kemudian hadis Rasulullah mengatakan, kalau gitu kita tahun depan berpuasa tanggal 9-nya untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Sehingga dengan demikian kita akhiri kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah. Mudah-mudahan Allah selamatkan keluarga kita, saudara-saudara kita jamaah dari wabah ini, dan pandemi ini mudah-mudahan segera berlalu, segera diangkat oleh Subhanahu wa taala sehingga kehidupan kita bisa normal kembali. Allah Subhanahu wa taala sakinahkan keluarga kita, soleh-solihahkan anak-anak kita, dan akhirnya kita kembali kepada Allah taala dengan membawa iman Islam husnul khotimah. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala habibika khairil khalqi kullihim مولاي صل وسلم دائما